Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Baik, saya ucapkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat siang juga yang bukanya siang, selamat sore juga yang bukanya sore, dan semuanya. Salam sehat semuanya. Acara ini diputar di channel Cyber TV dan dilihat oleh jutaan pemirsa. Dan hari ini kita bicara sebuah topik yang kalau nggak hati-hati cara bicaranya maka sensitif. Itulah PPKM, ya. Dan kali ini kelanjutan dari syuting sebelumnya. Saya informasikan kepada Dr. Amira yang hadir, alhamdulillah, terima kasih. Yang hari-hari bergelut dengan pasien-pasien COVID, kita ingin minta pendapatnya dari sebagai seorang pakar. Kami juga menunggu hubungan dari Dr. Dono, ahli jantung dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Profesor Dr. ya, Dono, dan begitu juga ahli dari kesehatan anak, Dr. Rifan dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan beberapa dokter juga yang mau bergabung. Namun beliau dan teman-teman sejawat ini hanya ingin sebagai pendengar. Dan kita menunggu beberapa sambungan lainnya karena sedikit ada hambatan di Cyber TV. Maklumlah, yang bawa host oposisi, jadi agak banyak hambatan. Ini mulai nih, mulai nyentil-nyentil. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui, suka atau nggak suka, bahasa saya begitu dokter, suka atau nggak suka, senang atau nggak senang, rela atau nggak rela, ikhlas atau nggak ikhlas, PPKM yang diterapkan oleh pemerintah harus kita ikuti. Setuju atau nggak setuju, kita wajib ikuti sebagai warga. Karena pemerintah ya, yang kita harus hormati, yang kita harus ikuti, itu menetapkan, harus menerapkan. Begitu. Nah, kalau begitu kita ikutin apa yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman sekalian, saya harus break lebih dulu, kita rehat sejenak 1 menit 2 menit untuk memberi kesempatan iklan yang lewat sambil memperbaiki semua jaringan, dan insya Allah kita akan kembali lagi. Oh ya, dokter-dokter sekalian yang saya hormati, ini akan ditayangkan di channel dan beberapa channel-channel jaringan kami yang kami total kurang lebih insya Allah yang ngelihat itu lebih daripada 6 juta di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya pemirsa yang melihat ini 6-7 juta rata-rata, kita akan sajikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia sajian yang terbaik tentang penerapan PPKM. Topiknya masih perlu apa tidak ya? Kita rehat sejenak. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminati sampai mau nembus 10.000 plus. Saya tambahin lagi formulanya, dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini: cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semuanya nih.
ya. Ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang deket-deket, kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Kembali kita bersama di Cyber TV. Sebagai pengantar saya ingin sampaikan beberapa hal. Ya, PPKM menuntut kedisiplinan kita semua. Masih ingat teman-teman sekalian dulu di saat suasana belum bebas Covid, berapa pejabat yang mengadakan keramaian di sana sini? Berapa lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif, ya, yang notabene ini adalah para pemangku jabatan di negara ini. Berapa banyak yang mengadakan kerumunan, sampai-sampai hadir di pesta-pesta pernikahan, sampai-sampai hadir membagi-bagikan hadiah, menciptakan kerumunan klaster-klaster baru. Berapa banyak pulang kampung yang katanya dibatasi ternyata tidak. Kondangan yang ternyata dibatasi ternyata tidak. Artis-artis papan atas yang menimbulkan kerumunan. Ya. Pilkada di daerah yang menimbulkan kerumunan. Ternyata ketidakdisiplinan itu bukan hanya terjadi pada rakyat. Rakyat bisa melihat, rakyat bisa menilai, para pejabat pun abai terhadap kedisiplinan ini. Kita yang bergaul, yang berjuang di bawah sangat miris hati. Apalagi teman-teman sejawat para dokter yang sehari-hari bergelut. Ada aja pendapat yang menyatakan Covid nggak ada lah. Ada aja yang menyatakan Covid itu konspirasi lah. Saya katakan dengan tegas di sini, ada atau nggak ada, konspirasi atau bukan, faktanya setiap hari kita menyaksikan, kita mendengar di grup WA kita, di jaringan kita tiap hari berita soal kematian. Yang dahulu nggak percaya sekarang sudah mulai percaya. Yang dahulu mulai ragu sekarang sudah mulai tidak ragu bahwa Covid itu merajalela di sekitar kita sekalian. Dan Covid itu harus kita perangi, dan salah satu jalannya adalah penerapan PPKM. Salah satu pakar yang telah hadir di sini, orang-orang yang betul-betul menangani dan setiap saat bertemu dan bergaul dengan para penderita, Dr. Amira. Kami mohon pendapatnya, Dr. Amira, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe udah ngasih waktu bisa nongol di Cyber TV nih, channelnya Babe ini luar biasa, jutaan. Subhanallah. Kehormatan banget nih Be buat ini Be bisa masuk di sini, diundang di sini. Nah, jadi memang sih Be, dengar dari ceritanya Babeh tadi, saya bisa memaklumi. Karena memang ketidakdisiplinan itu terjadi di semua lini. Tuh. Ya. Bahkan pejabat-pejabat yang tadi Babeh sebutkan, orang-orang kaya, ya kita sebut sebagai orang-orang kaya itu mereka bisa bebas. Dan sebenarnya kita sebagai tim medis miris melihatnya, begitu. Tapi kita harus melayani, mengobati apapun kondisinya, begitu Be. Nah, dengan kondisi PPKM ini, alhamdulillah, sebenarnya beban kita berkurang. Benar-benar selesai tidak. Dengan PPKM ini kita lihat jumlah rumah sakit sekarang ketersediaan bed kosong tidak ada, sulit sekali. Jadi bahkan pasien dibiarkan menunggu sekian jam di depan karena memang tidak ada bed yang kosong di rumah sakit, begitu. Terus angka kematian
yang melonjak drastis. Meskipun kemarin agak turun ya Bea, angka kematiannya agak turun nih, menurun trennya. Karena mungkin ya sudah mulai terlihat efek dari PPKM ini. Begitu ya. Malah kalau saya berpikir lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Begitu Bea. Ya. Sepakat. Nah, untuk kelanjutan PPKM nih yang seperti dibahas, aduh gimana nih berlanjut atau tidak, begitu Be. Sebenarnya dilema. Karena kita lihat masyarakat di bawah yang tidak memiliki tabungan, jadi bekerja untuk makan esok itu pasti sulit sekali. Itu kita akui. Jadi sebenarnya oke lah kalau saya sebagai pribadi. Tapi sayangnya nih Beh, dalam berjualan mereka melepas masker. Mereka mempersilahkan untuk makan di situ, main gaplek di situ, begitu, main kartu di situ, gitu kan. Nah itu yang membuat kami jadi, aduh apakah lebih baik ditutup karena tindakan masyarakat ini. Itu yang membuat PPKM tidak efektif. Dan saya memang setuju sebenarnya PPKM dilanjutkan untuk melihat efektivitasnya nih Beh, karena masih kurang kan. Masa inkubasi 2 minggu virus ini Beh. Jadi harus menunggu setidaknya 2 minggu lagi untuk benar-benar mengurangi angka penularan ini Beh. Dokter, ada wacana yang berkembang di sosial media bahwa yang dimaksud diperpanjang lagi PPKM itu setelah 20 Juli Dok sampai dengan 17 Agustus. Nah, wacana berkembang itu sampai dengan Agustus, berarti PPKM bukan 14 hari, tapi berapa kali itu? 3 kali apa 2 kali dari 14 hari? Apakah ini menurut dari sisi kedokteran? Sebab acara ini berlanjut, kami dari Cyber TV mengawal terus karena kepedulian kami. Kami akan undang beberapa tokoh ekonom senior setelah ini. Jadi dari sisi kedokteran kita bisa melihat, dari sisi ekonomi kita bisa melihat, lalu kemudian kita beri masukan kepada pemerintah. Dan kami berterima kasih dan bersyukur. Pertama bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pemerintah. Usulan-usulan dari kami itu diterima. Salah satu contohnya Dok, kemarin ketika belum ada yang memberikan usul masjid dibuka. Kenapa? Karena masjid itu sumber ketentraman, sumber kedamaian, dan akhirnya membuat sumber ketenangan batin yang supaya nggak stres gitu loh. Dan kami usulkan bukan hanya masjid, gereja juga, wihara juga, sehingga orang yang lagi panik ini larinya kemana biasanya? Ya ke agama kan. Kalau masjid digembok menimbulkan kepanikan lagi. Tahu Dok, ternyata 1 hari setelah kami usulkan kepada pemerintah, besokannya keluar pengumuman masjid itu boleh digunakan dengan batasan tertentu. Inilah kami berterima kasihnya didengar. Nah, di sini pun demikian. Jadi kami membutuhkan masukan dokter. Setelah ini kami membutuhkan masukan para ekonom, lalu kami memberikan masukan kepada pemerintah. Setelah 20 Juli Dok, diperpanjang lagi menjadi 17 Agustus. Pendapat dokter bagaimana? Mungkin pemikiran itu juga melibatkan dari tenaga kesehatan, otomatis ya dari dokter juga. Ya karena melihat seperti yang tadi Babe cerita nih masalah masjid ya Beh ya. Masalah masjid nih Beh. Sempat kemarin juga agak berpikir kurang setuju tuh masjid untuk ditutup Beh. Tapi ternyata saya melihat dengan kepala sendiri nih, masjid di satu kompleks ya, di satu kompleks masjid itu jadi pasien, keluarga pasien itu mendatangi masjid itu dan membuka masker. Dianya wudhu di situ, sholat di situ, jalan-jalan di situ, buka masker nih Beh, begitu. Langsung pada saat itu saya panggil dan saya bilang, ayo kita swab, gimana kondisi kamu sekarang? Dan ternyata orang tersebut positif Beh, begitu Beh. Jadi disitulah saya melihat bagaimana Beh masjid mau dibuka sementara jamaahnya seperti ini, dan akhirnya satu kompleks itu bisa terkena hanya karena satu orang ini yang tidak disiplin gitu Beh. Jadi pemirsa Cyber TV dimanapun Anda berada, apa yang dijelaskan Dokter Amira itu beliau jelaskan kepada kami kurang lebih hampir setahun yang lalu ya Dok ya? Ya betul. Jadi pada waktu setahun lalu, sebagai informasi kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, saya juga kena, bahwa saya di swab ternyata saya positif gitu loh. Dan saya sebetulnya rada panik. Dan ternyata setelah mendapat penjelasan yang detail
dari Dokter Amira, kepanikan saya langsung hilang. Kepanikan saya pertama kepada istri, anak-anak, dan juga teman-teman karyawan. Dokter Amira menyatakan dan marah-marah, nih mohon maaf nih, marah-marah ketika melihat saya nggak pakai masker. Kalau sekarang ini nggak ada orang di studio karena kita lockdown, jadi hanya ditemani oleh beberapa staf yang jaraknya cukup jauh, jadi kita melepas. Dan juga teman-teman semua udah divaksin, udah di swab negatif dan udah pakai vaksin semua teman-teman di sini. Sebagai informasi kepada pemirsa. Nah, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, Dokter Amira adalah dokter yang sangat sampai dengan sehari-hari ini, mohon maaf ini bukan saya orangnya bukan yang senang memuji-muji, tapi belum pernah saya lihat seorang dokter yang lebih peduli daripada Dokter Amira, yang rela dengan menggunakan dana sendiri, ambulan sendiri, peralatan dan semuanya itu untuk membantu orang-orang yang satu bergaul banyak, dua terindikasi, ya. Dan asli punya jamaah, punya jaringan dan sebagainya, itu dilakukan. Sehingga dalam hal ini kami meminta pendapat Dr. Amira adalah sangat tepat karena beliau betul-betul orang yang menangani dan mumpuni. Pemirsa yang tadi Anda dengar nasihat dokter, mari kita jalani bersama. Pakai masker itu sebuah keharusan. Tapi kan virusnya kecil, kata orang begitu, Dok. Kecil, bisa lewat sininya, bisa lewat mata, lewat telinga. Nah, bagaimana Dok menjawab pertanyaan itu, Dok? Nah, jadi memang sebenarnya kalau misalnya ke masjid ini, Babe, kalau misalnya ke masjid, Babe ya, sebenarnya ini virus tidak akan bisa kita hindari. Ini ada di sekitar kita, bahkan mungkin ada tuh di sebelahnya Babe itu juga ada tuh, lagi terbang-terbang tuh, Be. Ngeri banget ya. Ya, betul, ya Be ya. Jadi, intinya memang pada saat jamaah itu mau ke masjid nih, Be, wudulah di rumah, Be. Wudu di rumah. Jadi tidak perlu pakai masker di masjid. Itu wajib. Bawa perlengkapan sendiri nih, Be. Sajadah sendiri, Be. Ya. Be, ya. Terus bawa hand sanitizer sendiri di saku. Ya. Ya, untuk sementara memang jangan bersalaman dulu ya, Be. Jangan bersalaman dulu. Mulai ya. Setuju. Gitu. Nah, terus pada saat datang ke masjid, lakukan ibadah yang sesungguhnya. Jadi bukan setelah ibadah sholat tahiyatul masjid, sholat wajib, sholat sunnah yang lain, terus segera pulang. Begitu, Be, bukan ngobrol, keliling-keliling, ngopi di masjid, begitu, Be. Nah, masyarakat kira bisa nggak, Be, diajakin kayak begitu, Be? Soalnya sulit, Be. Ya, dokter, di masjid kami ready. Di masjid kami lakukan protap seperti itu. Bahkan ketika Jumatan itu begitu masjidnya terisi 30% doang, Dok. 30% softnya, sehingga kapasitas cuma 30%. Apa yang kami lakukan? Kami gembok, dokter. Kami gembok. Jadi yang lain silahkan sholat di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Tujuannya adalah supaya masjid tetap menjadi tempat ibadah, ya. Karena kita harus mendatangkan ketenangan juga dan seperti yang dinasihati dokter ini luar biasa, akan kami sampaikan, akan kami catat, akan kami bukukan, akan kami tulis maksudnya untuk kita sebarkan. Izinkan menuliskan nama Dokter Amira. Untuk sholatnya pakai masker nggak, Be? Oh, selalu. Kalau nggak pakai masker dilarang masuk, dokter. Dilarang masuk. Apa yang dokter sampaikan 4 poin itu kami jalankan. Dengan melakukan sholat pakai masker ya, Be? Siap dokter. Nah, iya, Be. Satu lagi dokter. Mohon maaf nih waktunya dokter agak tersita. Satu lagi yang terakhir. Soal tadi sudah masker, sudah yang ini, Dok. Soal bersalaman, kita juga udah nggak pakai salaman, kita langsung pulang. Masalahnya timbul lagi, Dok, ketika orang bilang kalau udah terkena jangan masuk ke rumah sakit karena di rumah sakit banyak yang mati. Nah, sehingga orang mengatakan cukup isolasi di rumah. Dengan penanganan yang kurang akhirnya mati juga di rumah, begitu ya. Sebenarnya bagaimana kita mesti bersikap, dokter? Dan kapan kita memutuskan untuk harus segera dirawat di rumah sakit? Tanda-tanda apa yang menentukan bahwa kita harus segera berangkat ke rumah sakit atau harus segera istirahat total di rumah? Tanda-tanda apa, Dok? Babe tahu alat yang diletakkan di jari untuk menghitung kadar oksigen dalam darah. Sebaiknya pasien di rumah, betul, saturasi oksigen.
Jadi sebaiknya pasien memiliki itu di rumah, Beh. Jadi untuk kadar saturasi di bawah, standarnya memang di bawah 90, Beh, sudah harus ke rumah sakit sebenarnya. Tapi pengalaman saya pribadi, karena saya merawat pasien juga, home visit, itu dengan kadar saturasi pasien sampai 80 pun tidak perlu ke rumah sakit, Beh. Tapi dengan kontrol ketat nih, Beh. Jadi dengan kontrol dokter yang ketat. Tapi mengingat sekarang dokter sudah pada tumbang nih, Beh. Jadi udah pada kena positif semua, capek semua, lelah. Jadi mungkin ya memang harus ke rumah sakit dengan saturasi di bawah 85 lah, Beh, standarnya. Begitu. Jadi saran saya di sini, Beh, untuk teman-teman nih, teman-teman Cyber TV yang nonton semua, yuk kita sediakan vitamin pokok untuk mencegah COVID ini, Beh, terutama vitamin C dan vitamin D. Ya, Beh ya. Vitamin C. Ya. Vitamin C yang harus diminum ini, Beh, itu kadarnya 1000 mg atau 1 gram. Ya, Beh ya. Jadi jangan membeli di pasaran yang hanya kadarnya 500 begitu. Jangan. Kalau vitamin C model cair boleh, Dok? Minuman vitamin C cair yang iklannya how many milligram have you had today gitu? Jangan, Beh, karena itu banyak pengawetnya ya, Beh ya. Itu banyak pengawet yang dijual di pasaran, itu minuman-minuman itu akan pasti banyak pengawetnya. Jadi sebaiknya tetap multivitamin saja. Kalau vitamin yang saya sebutkan itu untuk kesegaran hari-hari boleh-boleh saja, tapi khusus untuk pencegahan dan pengobatan harus yang tablet ya. Oh, betul. Siap, Dok. Kalau pengobatan dinaikin ya, Beh, jadi 2 gram, Beh, bukan cuma 1000, 2. Dua kali sehari ya. Terus cari yang tidak menyakiti lambung, Beh. Babe punya sakit lambung nggak nih? Saya sakit lambung kalau stres. Ya. Oke. Berarti itu karena itu berarti tergantung mood hati ya, Be ya. Nah, kalau lagi saya ketahuan, Dok, kalau udah mulai sakit lambung, biasanya itu udah banyak tekanan dari kiri kanan. Nah, terutama kalau dapat surat panggilan dari polisi sakit lambung terus, Dok. Enggak lah, yang penting Babe nggak mimpi lagi aja deh. Yang penting ya nggak usah cerita-cerita mimpi lagi dah, Bah. Siap, Dokter, siap. Pemirsa Cyber dimanapun. Ayo, Dokter, mohon closing statementnya, Dokter, silakan. Banyak tuh suruh berjemur gitu ya, Beh ya. Nah, kalaupun berjemur, Beh, tetap kadar vitamin D yang didapatkan sangat kurang gitu. Baik. Konsumsi vitamin D saat ini di masa pandemi ini itu 5.000 unit. 5.000 unit saya tekankan, 5.000. Yang di pasaran itu standarnya 400 unit. Jadi sangat kurang. 10-nya baru 4.000, Dok. Harusnya 5.000 unit. Baik. Ya. Kalau positif, Beh, 10.000 unit gitu, Beh. Itu tolong disediakan rumah teman-teman semua di rumah. Terus yang saya praktekkan selama ini, Beh, Habatus Sauda itu luar biasa, Beh. Bahkan Habatus Sauda di Jepang jadi nomor 1, Beh. Habatus Sauda, jinten hitam. Apalagi kalau jintan hitamnya sudah ada madunya ya, Dok ya? Betul, Beh. Cuman saya kan nggak bisa endorse ya, Beh. Dokter nggak boleh jualan obat, Beh. Saya juga tutup ini. Ini saya tutup ini. Ini juga Habatus Sauda plus madu yang selalu menjadi andalan gitu loh. Di samping vitamin D dan vitamin C. Dokter Amira, setelah ini bergabung juga sahabat saya, dokter yang sangat luar biasa, ya Dokter Piprim. Habis ini bergabung dengan kita minta pendapatnya. Jadi ada 2 dokter yang akan bergabung, dilihat oleh masyarakat seluruh Indonesia antara 6 sampai dengan 7 juta pemirsa. Namun kita invite lagi 2 menit dari sekarang. Biar kasih kesempatan kopi Babe Haikal lewat dulu. Setelah ini kita dengarkan rekan sejawat Dr. Piprim. Teman-teman, kita rehat sejenak.
Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminati sampai mau nembus 10.000 plus. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semuanya nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang deket-deket, kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum Dr. Pimprim. Waalaikumsalam. Babe Haikal, apa kabar? Masya Allah. Oke, baik. Dr. Pimprim yang saya hormati, sahabat saya, rekan yang luar biasa, ya. Dr. Pimprim adalah pejuang nih. Kalau menurut pendapat kita ini seorang pejuang. Nah, dokter, hari ini Cyber TV, sebagaimana yang dokter lihat di tempat kami, Cyber TV, ini dilihat oleh 6 sampai dengan 7 juta pemirsa, ya, dilihat oleh mereka 6 sampai 7 juta orang dan disebarkan di seluruh jaringan-jaringan kami, baik di YouTube maupun di TikTok maupun di Facebook maupun di Twitter maupun di seluruh media sosial dan juga jaringan-jaringan kita. Cyber TV adalah salah satu jargonnya adalah saluran pemersatu bangsa, begitu. Hari ini topik kita adalah PPKM, dilanjutkan atau tidak? Karena setelah ini kita minta pendapat, setelah ini sesi selesai kita minta pendapat para pakar dari ekonomi. Kenapa saya minta Dr. Pimprim? Karena Dr. Pimprim adalah salah satu juga dari sekian banyak dokter yang kita melihatnya adalah dokter yang care, yang peduli dengan COVID-19 seperti ini. Salah satu tulisan Dr. Pimprim yang tiba-tiba menjadi viral di dokter, saya punya ada 400 grup WhatsApp di sini. Dan rata-rata semuanya tahu dan mendapatkan tulisan viral. Bahkan sebelum saya viralkan lagi di jaringan kita yang jutaan ini, saya sempat bertanya kepada Dr. Pimprim, "Dok, apakah boleh saya viralkan? Apakah ini benar tulisan dokter?" Dan Dr. Pimprim menyatakan betul tulisannya. Untuk seluruh pemirsa Cyber TV, silahkan Dr. Pimprim untuk menyatakan kembali apa yang sebenarnya dokter tulis pada waktu itu, biar pemirsa tahu semuanya dan langsung dari orang yang menulis. Kami persilahkan Dr. Pimprim Basyarah Yunarso. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa Cyber TV, Babe Haikal yang saya hormati, Dr. Almira juga ada di sini ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa tersenyum, masih sehat di tengah berkecamuknya pandemi COVID ya, dan rumah sakit pada penuh, ICU penuh ya, IGD juga pada numpuk. Kita doakan mudah-mudahan situasi ini segera terkendali ya. Amin ya Rabb. Nah, saya ada, mungkin bukannya saya aja sebetulnya, saya dan beberapa
rekan dokter ya, cukup banyak sebetulnya. Kami ada satu komunitas yang memiliki satu sudut pandang yang mungkin agak berbeda dengan sudut pandang yang biasa didengarkan ya. Betul, kami sepakat bahwa untuk mencegah seseorang tertular COVID itu memang harus protokol 5M ya, harus ketat sekali. Namun dengan angka penularan yang sangat tinggi, dengan positivity rate yang sangat tinggi, maka sangat dimungkinkan bahwa kita itu tertular COVID itu sendiri. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah, lalu kalau kita sudah tertular, ngapain supaya nggak masuk rumah sakit? Ngapain supaya saturasinya nggak turun? Ngapain, naudzubillah, supaya nggak masuk ICU gitu ya? Makanya tagline dari saya dan teman-teman yang punya sudut pandang yang khas ya adalah be a bad host, be a bad host for COVID-19. Jadilah tuan rumah yang buruk untuk virus COVID ini. Mantap. Jadi, Babe Haikal dan para pemirsa Cyber TV yang saya hormati, ketika kita terkena COVID, sebetulnya ya, kalau kita bicara masalah statistik, 80% orang terkena COVID itu gejalanya ringan atau tanpa gejala. Yang 15% gejalanya sedang, 15% sedang, yang 5% berat. Ya. Masalahnya kalau yang 5% berat ini timbulnya bersama-sama barengan, keroyokan, rumah sakit kolaps, kan gitu ya. Makanya harus ada protokol kesehatan, bahkan PPKM yang ketat dan seterusnya. Baik. Tapi saya ingin menyoroti momentum ketika kita kehadiran tamu tak diundang bernama COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan segera? Penting. Ya, jadi ada yang dikenal dengan sickness associated anorexia, tidak mau makan karena sedang sakit, ya kan? Kalau kita terkena infeksi akut, biasanya tidak mau makan karena sedang sakit. Ini kemudian diteliti oleh para ahli bahwa sebetulnya sinyal-sinyal tidak mau makan ini mekanismenya sangat kompleks. Dimulai dari adanya sitokin yang dikeluarkan karena respons kita terhadap patogen. Patogen itu bisa bakteri, bisa virus ya. Sitokin ini kemudian mengawali serangkaian reaksi tubuh, termasuk dikeluarkannya hormon leptin. Kita tahu leptin ini hormon kenyang yang membuat orang sakit itu walaupun nggak makan dia merasa kenyang, ya kan? Iya. Nah, inilah sebetulnya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan saya baru kemarin ketemu salah satu hadis riwayat Tirmizi, ya, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang, ya, janganlah kamu memberi makan orang yang sedang sakit, karena Allah yang memberi makan dan minum orang yang sedang sakit itu. Ini satu sinyal, harusnya ilmu pengetahuan menggali lebih dalam apa hikmah orang nggak makan pada saat awal sakit. Awal sakit ya, Beh. Iya. Jadi, dalam penyelidikan kami, kira-kira ada sekitar 70 literatur lah yang kita telaah, ya, insya Allah sahih, ya. Bahwa ketika dalam kondisi sakit, pertama sekali kita itu sedang sakit, kita lemas, yang harus kita lakukan adalah tidur. Kenapa tidur? Tidur. Jadi, sebagai seorang mukmin dengan tingkat keimanan yang harusnya kita lebih pasrah, ya, bahwa kita harus yakin bahwa ajal itu kalau belum waktunya nggak akan dipercepat. Kalau sudah waktunya nggak bisa mundur, ya kan? Ya. Dengan akidah ini, harusnya kita bisa lebih tentram dan kita bisa tidur pada saat awal serangan sakit. Ya. Kenapa? Ya kan, kenapa? Satu, ada banyak bukti bahwa orang yang masuk ICU terkait dengan gangguan jumlah tidur sebelum masuk ICU. Jadi pada saat awal-awal atau menjelang dia terkena virus itu, dia dalam kondisi kurang tidur. Ya. Oleh karena itu, cukup tidur ini merupakan satu kondisi yang paling
optimal untuk imunitas kita bekerja menghadapi virus. Oke. Ya, kalau mau buktinya saya banyak jurnalnya, nanti saya kasih ya. Bagaimana gangguan tidur berhubungan dengan beratnya pasien COVID dan masuk ICU. Siap. Oke. Jadi pada saat kena COVID, jangan lagi sibuk HP-an, main HP, update status, bikin podcast, apalagi macam-macam. Pada saat kena COVID, tidur dan tidur. Tidur dan tidur. Satu. Karena bukti yang lain adalah kita begadang atau kurang tidur 1 malam saja, sel natural killer kita berkurang sampai 70%. Natural killer itu adalah sel yang terlibat dalam innate immunity. Innate immunity itu imunitas bawaan yang apa istilahnya bergerak cepat di saat awal. Ya. Jadi tidur yang cukup di saat serangan awal penyakit sangat-sangat penting buat imunitas kita tetap siaga. Yang kedua, puasa. Yang kedua, puasa. Yes. Ini bertentangan dengan seruan-seruan lain yang menyatakan ketika terkena COVID, makan, ya kan? Nah, betul, saya sepakat manusia harus makan, makhluk hidup harus makan, tapi ada waktunya. Kapan makan banyak, kapan harus puasa. Siap. Ketika seorang makhluk hidup, baik manusia, tikus, kucing, dan lain-lain, ketika terserang infeksi akut, dengan tadi ada yang sickness associated anorexia tadi, tidak hilangnya nafsu makan pada saat awal penyakit akut, itu adalah sinyal bahwa kita tidak boleh makan. Baik. Sinyal untuk tidur dan puasa. Biasanya sih tidur nggak bisa makan ya, Beh? Biasanya jarang orang tidur sambil makan ya. Jadi tidur dan puasa ini. Kenapa? Nah kan kenapa nih? Para pemirsa Cyber TV yang saya hormati, disinilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 hal setidak-tidaknya manfaat puasa atau tidak kemasukan apa-apa pada saat awal infeksi virus. Yang pertama adalah kita tidak mengizinkan virus yang sedang masuk ke tubuh kita mendapatkan nutrisi. Karena virus itu hubungannya dengan kita adalah satu makhluk pembajak. Dia masuk ke tubuh kita, membajak tubuh kita, mencetak protein melalui alat-alat dalam sel tubuh kita, khususnya sel alveoli tipe 2, ya, memanfaatkan Golgi, ya, ribosom untuk mencetak protein buat apa? Untuk mencetak anak-anak virus. Dan ini nutrisinya menggunakan nutrisi tubuh kita. Nutrisinya menggunakan nutrisi yang kita makan. Oleh karena itu, pada tubuh yang sangat-sangat melimpah ruah nutrisi, ya, pada orang diabetes, pada orang obesitas, itu virusnya membiak dengan luar biasa. Bahkan pada orang yang tanpa komorbid, ketika dihantam makanan pada saat awal pembajakan, nutrisi ini akan dipakai oleh virus untuk meningkatkan atau mereplikasikan tubuhnya dengan jumlah yang tidak terkendali. Bisa 400.000, 600.000, 1 juta anak virus dalam waktu singkat pada satu sel alveoli tipe 2 yang dibajak. Oleh karena itu, puasa ini mengkat nutrisi bagi virus untuk berkembang biak. Yang kedua, berapa lama, Dok, untuk berpuasanya, Dok? Mengingat masuk ke dalam kondisi puasa, berapa lama puasa? ya, Berapa lama puasa pada saat kita kehilangan nafsu makan. Ya, pada saat kita kehilangan nafsu makan. Jadi bisa 16 jam, 20 jam, pokoknya tidur dan puasa. Saat nggak ada nafsu makan, jangan dikasih makan. Mungkin perlu diberi elektrolit tetap, ya, cairan dan elektrolit tetap, sekedarnya saja. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Yang kedua, dengan adanya puasa, tubuh kita masuk ke kondisi katabolik namanya, catabolic state. Catabolic state ini merangsang tubuh, sel-sel tubuh khususnya, setiap sel tubuh, untuk melakukan yang disebut mekanisme autofagi. Autofagi ini recycling. Istilahnya tuh housekeeping. Ya. Jadi tubuh kita itu kalau kurang kalori, dia akan mencari sampah-sampah untuk di-recycle, untuk dijadikan nutrisi pada saat kita kurang nutrisi.
kurang cerdas bagaimana ciptaan Allah ini dalam bentuk sel ya. Oke. Nah, pada saat virus itu masuk dan kita puasakan, satu dia tidak dapat nutrisi, kemudian dia ditangkap oleh autofagosom, satu vesikel gelembung yang sangat kuat kalau kita puasa, ya. Kemudian dihantarkan virus itu bertemu dengan lisosom. Lisosom itu adalah satu unsur di dalam sel yang sifatnya sangat asam, pH-nya 4,5, yang mengandung semua enzim pencernaan. Dia mengandung semua pencernaan karbohidrat, protein, lemak, nukleotid. Dicerna di situ, jadi virusnya dihancurkan di awal-awal. Sehingga replikasi virus yang menggila itu tidak terjadi. Efek dari penghancuran remahan-remahan virus ini sekaligus mengaktifkan adaptive immunity melalui ekspresi MHC kelas 2 pada epitop, ini bahasa medis ya, pada epitop APC, sehingga dia akan merangsang ketemu dengan CD4 limfosit dan mengawali serangkaian proses adaptive immunity, membentuk antibody, mengaktifkan limfosit CD8 untuk sitotoksik seluler ya. Dan disitulah kemudian peralihan dari proses inflamasi ke adaptive immunity berlangsung mulus. Pasiennya tidak mengalami cytokine storm. Efek yang ketiga, dengan puasa yang benar dalam waktu 18 jam, 20 jam, 24 jam, kita akan mengalami ketosis. Ketosis ini adalah ketika glikogen habis, liver kita bikin keton. Karena kan otak kita tetap butuh nutrisi kan? Nutrisi itu dibentuk dari keton. Dampak sampingan dari produksi keton ini adalah antiinflamasi yang sangat dahsyat. Dia mencegah inflamasom yang ada dalam makrofag, yang ini adalah cikal bakal dikeluarnya interleukin 1 beta dan interleukin 18 sebagai cikal bakal sitokin storm atau badai sitokin yang bikin pasien itu gawat, ya, itu dicegah sejak dini, sejak awal mula. Jadi dengan adanya pembatasan nutrisi untuk berbiak, dengan autofagi, dengan masuk ke dalam ketosis pada saat katabolit, maka inilah satu episode ya yang sangat penting untuk kita mengawali infeksi itu, kemudian tidak menjadi cytokine storm yang kemudian akan sangat berbahaya bagi individu. Ingat, rumah sakit penuh dan seterusnya. Jadi itu 3 hal penting yang perlu diperhatikan, Beh. Ya. Baik. Dokter, ini penjelasan yang sangat gamblang. Sebelum ini kita alihkan ke para ekonom, habis ini kita ganti channel untuk masuk ke para ekonom, izinkan saya memberikan satu kesimpulan sekaligus minta izin kepada Dr. Piprim bahwa apa yang Dr. Piprim sampaikan akan kami bentuk dalam bentuk tulisan dan kami cantumkan. Siap. Dr. Amira ada pendapat, silakan. Dok, Dr. Piprim. Ya, gimana? Ya, Dr. Amira, silakan. Dok, saya setuju banget tadi untuk tidurnya, Dok ya. Jadi pasien harus benar-benar full istirahat ini, Dok. Ya. Tapi masalahnya nih, Dok, di lapangan pasien itu mengeluh nyeri kepalanya sungguh hebat, Dok. Nyeri kepalanya luar biasa. Sehingga itu yang menyebabkan pasien sangat sulit tidur, Dok. Ya. Nah, mungkin Dok sampaikan di sini juga, Dok, sebelum disimpulkan. Boleh. Jadi mungkin kalau pasien mengalami kesulitan tidur, yang ini sangat berbahaya bagi daya tahan tubuhnya, mungkin kita bisa berikan obat untuk merangsang supaya dia mengantuk, seperti CTM misalkan. Yang paling aman tuh obat CTM ya, misalkan ya. Kalau mungkin dokter bisa memberikan resep obat tidur sedikit gitu, yang penting pasiennya bisa istirahat tidur. Ini dibenarkan ya. Jadi supaya dia tidur, tidak stres, karena stres ini juga sangat berbahaya. Kalau dia stres, itu imunitas turun tubuh turun drastis. Makanya kan kata Ibnu Sina, ketenangan itu separuh dari pengobatan gitu. Betul. Dokter Piprim, Dokter Amira, saya punya jaringan sahabat di Jerman. Ya, karena pada waktu musim kampanye itu saya tugasnya itu di Eropa, banyak stay-nya di Jerman, dan akhirnya kami membentuk satu komunitas di Jerman. Di Jerman, dokter, itu ditidurkan. Semua pasien yang terpapar COVID di Jerman ditidurkan, dan setelah tidur dan dipuasakan, dokter, betul sekali,
ditidurkan, dipuasakan, kecuali nutrisi sedikit-sedikit ya yang dari Vinbus dan sebagainya, dan ternyata mereka cukup beristirahat sebentar dan kemudian pulih kembali. Teman-teman, karena terbatasnya waktu ya, sekaligus saya akan menuliskan apa yang Dr. Amira sampaikan dan akan saya tuliskan dalam bentuk tulisan apa yang Dr. Pimprim katakan, dan akan kami sebarkan dengan mencantumkan dua narasumber yang luar biasa. Owner daripada tulisan ini adalah Dr. Amira dan Dr. Pimprim. Begitu? Pemirsa? Tapi jangan bawa-bawa RSCM ya, Beh. Oh enggak. Pendapat pribadi Dr. Amira dan pendapat pribadi Dr. Pimprim. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bergabung lagi. Setelah ini saya akan cut, akan leave, akan masuk kembali ke channel Para Ekonom untuk melihat ke depan masa PPKM-nya. Terima kasih pemirsa. Kita rehat sejenak, kita kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.